Itu saja. Jadi fans sekarang mengejar Ilhan Omar. Sesuatu yang kebanyakan dari kita tidak mengerti bagaimana ini belum terjadi. Karena wanita ini adalah salah satu wanita paling curang sepanjang masa. Sulit dipercaya bahwa dia masih berkuasa. Mari kita lihat apa yang dikatakan JD. Aku benar-benar tidak habis pikir soal ini. Oke. Akhirnya aku paham juga bagaimana denah tempat duduk ini disusun. Aku ingin bertanya tentang Satuan Tugas Anti Penipuan. Sebelumnya kamu menyebutkan bahwa Ilhan Omar sepertinya telah melakukan penipuan imigrasi. Atau apakah kamu memperkirakan akan ada dakwaan terhadapnya, dakwaan yang berkaitan dengan situasi itu? Ya, jadi Regan, aku tidak mau menghakimi penyelidikan sebelum waktunya. Maksudku, kamu sudah membaca hal-hal tentang Ilhan Omar dan tentang kamu tahu siapa yang dia nikahi dan apakah dia tidak menikahi orang ini atau orang itu. Tentu saja, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di sana, tapi setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum. Jadi kami akan menyelidikinya. Kami akan melihatnya. Jika kami pikir ada kejahatan, kami akan menuntut pelakunya. Dan itu adalah sesuatu yang sedang dilihat oleh Departemen Kehakiman saat ini. Oke, jadi itulah dia teman-teman. Sesuatu sedang dimulai. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Saya Yerika, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini. Dan sedikit ucapan terima kasih untuk sponsor kami di Kalci. Bagi kalian yang belum tahu, Kalci adalah pasar prediksi terbesar di Amerika Serikat. Pada dasarnya ini seperti pasar saham untuk prediksi. Dan ini adalah cara yang bagus untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalci, gunakan kode Mitura untuk mendapatkan potongan $10 saat kamu bertransaksi 10 kali $10 Kalci. Kalci. Pastikan kamu memasang uangmu sesuai prediksimu. Dan teman-teman, lihat ini. Ketika kamu melihat siapa yang akan didakwa dengan kejahatan federal pada tahun 2026, kamu punya John Brennan, Letitia James, dan di sini Ilhan Omar yang mengenakan oranye. Dan peluangnya terus meningkat karena orang-orang berpikir wanita ini akan didakwa. Dan aku benar-benar berharap mereka benar. Karena semakin kamu tahu tentang perempuan ini, benar-benar kayak sapi. Aku tidak tahu lagi bagaimana mendeskripsikannya. Orang ini yang telah menipu dan mencuri begitu banyak uang pembayar pajak dan masih mengaku sebagai perwakilan rakyat Amerika. Benar-benar membuatku tercengang. Menurutku, apa yang dikatakan pria ini cukup merangkum semua perasaan banyak dari kita. Mari kita tonton. Tempat ini adalah tempat di mana Omar merayakan kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Sebenarnya ada sebuah video dari bulan Juni 2021 yang memperlihatkan Omar di restoran itu, Safari, yang katanya sedang membantu membagikan makanan kepada anak-anak. Tapi ini lebih dalam lagi. Seorang aktivis Demokrat dan mantan pejabat kampanye Omar, Ghassan Hashi Said, mengakui di pengadilan bahwa dia menjalankan lokasi pembagian makanan fiktif yang mengklaim melayani 5.000 makanan sehari untuk anak-anak dan mengantongi jutaan dolar. Kamu tahu apa yang paling mengganggu aku tentang semua ini? Lihat, kita akan membahas jutaan detail tentang betapa buruknya Elon sebagai manusia. Tapi inilah yang mereka lakukan kan? Bukan hanya karena mereka curang dan licik dalam hal itu. Mereka juga pura-pura menjadi orang baik. Betapa beraninya kamu sebagai manusia untuk berkata, kamu tahu apa? Aku akan pura-pura memberi makan banyak orang, lalu mencuri uang yang seharusnya untuk mereka. Dan membuat diriku terlihat seperti orang yang sangat baik. Itu benar-benar menempatkanmu di level manusia terendah yang bisa aku bayangkan kan? Jika ini benar, dan restoran ini, untuk kalian yang belum tahu tentang skandal yang melibatkannya, di mana ada begitu banyak dana yang mengalir ke begitu banyak lembaga palsu ini. Tapi bagaimana jika restoran tempat dia difilmkan, seolah-olah sedang membantu membagikan makanan itu sebenarnya hanyalah kedok? Dan dia pura-pura menjadi wanita baik yang akan membantu orang-orang yang kekurangan. Maksudku, teman-teman, serendah apa itu? Tapi kita sudah tahu kalau wanita ini memang yang terendah, dan pada dasarnya seperti mata-mata untuk Somalia katanya. Dia bekerja di kampanye Omar tahun 2018 dan 2020 sebagai operator lapangan di komunitas Somalia, mendorong partisipasi untuknya. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah pola yang sangat nyata muncul di Minnesota. Kita punya penipuan pencucian uang besar-besaran yang sedang terjadi. Dan sekali lagi kita berbicara tentang ratusan juta dolar kalau bukan miliaran dolar. Tidak mungkin para pejabat tidak tahu tentang ini. Namun mereka justru tutup mata karena mereka lah yang mendapat keuntungan politik dari komunitas yang terlibat dalam penipuan itu. Saat ini ada kisah penipuan besar-besaran yang melibatkan komunitas Somalia. Dan memang sangat besar, seperti yang kalian semua sudah tahu. Dan wajah dari distrik ini, adalah wanita Ilhan Omar.
oke, yang mewakili orang-orang ini. Ada banyak sekali penipuan yang terjadi, di mana dia sebenarnya hanya mencuri uang dari orang-orang. Inilah yang kita ketahui. Dan lebih dari sekedar tingkat moral, di mana hal seperti ini benar-benar konyol. Jadi, pendiri Feeding Our Future, Amy Bach, secara resmi menuduh perwakilan Minnesota telah memungkinkan pencurian $250 juta. Amy Bach mengatakan bahwa Omar memainkan peran kunci dalam membantu memperluas dispensasi USDA federal yang melonggarkan persyaratan pengawasan di restoran yang diduga terlibat, dan memungkinkan restoran serta organisasi nirlaba untuk berpartisipasi dalam program penggantian biaya makanan tanpa inspeksi tradisional. Oke, jadi Ilhan Omar, supaya jelas, tidak hanya merekam dirinya sendiri saat memberi makan orang-orang dalam sistem yang sebenarnya tidak berjalan. Dia juga memungkinkan penipuan itu berkembang, seperti yang telah diumumkan secara resmi oleh pendiri Feeding Our Future. Oke, dia mengatakan dia sulit percaya Ilhan Omar tidak mengetahui adanya penipuan yang meluas. Nama Ilhan Omar disebutkan setidaknya 6 kali dalam email dan pesan teks yang diajukan selama persidangan federal BAK. Ilhan Omar bahkan merekam video promosi tahun 2020 yang memuji upaya distribusi makanan mereka. Restoran bernama Safari Lady mengklaim melayani 5.000 anak setiap hari dan terlibat dalam semua penipuan itu. $16 juta dicuri. Banyak lokasi bekerja langsung dengannya, kata Bak. Dia juga mengatakan, banyak operator berasal dari komunitas Somalia di Minneapolis, yang merupakan bagian utama dari daerah pemilihan Ilhan Omar. Bak juga mengatakan dia telah memperingatkan pejabat Minnesota tentang lokasi pemberian makan yang mencurigakan, tetapi diabaikan. Saya punya email yang menunjukkan bahwa saya sudah memberitahu Anda agar Anda tahu. Saya tidak bisa memahami bagaimana Ilhan Omar bisa duduk di Kongres dan belum ditangkap. Itu benar-benar membuat saya tercengang. Jadi, Anda punya ini. Dia membiarkan semua ini terjadi sambil berpura-pura menjadi orang baik. Tapi Anda juga punya cerita pribadinya sendiri, kan? Yang mana itu juga penyelidikan tentang apa yang dia lakukan dengan $30 juta. Lain kali, dia tidak. Selain itu, sudah banyak penyelidikan tentang apa yang dia ketahui mengenai program kesejahteraan ini. benar. Jadi dia tahu tentang program kesejahteraan ini, tapi juga menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dan bagi kalian yang belum menonton video kami sebelumnya tentang topik ini, Ilhan Omar tiba-tiba saja suatu hari bernilai jutaan dan jutaan dan jutaan dolar. Dan ketika orang mulai menyelidikinya, dia berkata, saya membuat kesalahan akuntansi, dan sebenarnya saya hanya bernilai beberapa ribu dolar. Yang jelas-jelas meremehkan kecerdasan kita. Kalian semua tahu itu tidak benar. Seperti yang ditulis oleh Bridget Gabriel, kekayaan bersih Ilhan Omar turun dari $30 juta menjadi hanya $95.000 dalam semalam. Dan sekarang pihak etik telah dipanggil untuk menyelidikinya. Dia kehabisan waktu dan tempat untuk bersembunyi. Seperti seharusnya, karena secara pribadi, dia telah mendapatkan keuntungan dari hal itu. Bukan hanya dia menciptakan citra, bukan hanya dia mendapatkan dukungan politik yang membuatnya berada di posisi tinggi, bukan hanya dia memastikan semua pemilih tetap memilihnya karena mereka mendapatkan begitu banyak kecurangan di bawah kepemimpinannya, tapi dia juga mencuri uang itu untuk dirinya sendiri. Yang paling banyak diuntungkan adalah komunitas Somalia di Minneapolis. Tapi inilah revisi pengungkapan keuangannya. Laporan awal yang dia inginkan untuk laporan pajaknya adalah $6 juta hingga $30 juta. Baru dia bilang, saya membuat kesalahan. Sebenarnya kekayaan saya sekitar 18.000 sampai 95.000. Apakah itu menjadi tanda bahaya bagi siapapun? Maksudku, tidak. Kenapa itu harus jadi tanda bahaya bagi siapapun? Kamu tahu, saat JD Vance bilang, kita harus menyelidiki karena ada sesuatu yang mencurigakan dari ceritanya. Iya, memang ada yang terasa agak mencurigakan. Sangat mencurigakan. Dia mengklaim itu hanya sebuah ketidaksesuaian. Dan rumahnya itu kan besar ya, dan menurutku itu perbedaan besar antara 6 juta dan 30 juta. Maksudku, apa sih? Kamu seharusnya tahu berapa banyak uang di rekening bankmu kan? Maksudku, kalau kamu sudah mencuri ratusan juta dolar, apa bedanya 6 dan 30? Tinggal curi lebih banyak saja. Bagaimana kalau 130? Siapa yang peduli? Mengklaim bahwa Ilhan Omar hanya bernilai $18.000 itu benar-benar merendahkan kecerdasan semua orang. Benar-benar tidak ada kemungkinan di dunia ini bahwa itu benar. Berapa nilai dirimu? Komite Pengawasan DPR sekarang telah merujuk Komite Etik DPR untuk menyelidiki dirinya. Karena dia sekarang menghadapi pengawasan yang sangat ketat dan mereka menuntut jawaban. Beberapa dari mereka bahkan telah membicarakan soal pemanggilan paksa. James Comer bisa menggunakan kekuatan federalnya untuk memanggilnya secara paksa. Mereka mencoba melakukan ini di tingkat lokal di Minnesota, tapi dia membutuhkan 6 suara. Dan mereka hanya punya 5 anggota Partai Republik dan 3 dari Partai Demokrat. Jadi Partai Republik tidak memiliki 6 suara yang dibutuhkan. Jadi itu gagal. Itu menggagalkan. Sayang sekali itu gagal. Ingat,
Wanita ini bukan hanya perempuan manipulatif yang menyebalkan. Dia juga jahat. Dan menurutku, itu selalu menjadi indikator besar. Karena orang baik biasanya memang baik. Kamu tahu, seperti Rama. Dan ketika kamu sama sekali tidak mampu bersikap ramah, bahkan pada tingkat dasar kesopanan, ada sesuatu yang aneh dari itu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, Elon. Kaulah yang diam dan menjauh dariku. Saudara, kamu perlu mandi. Bau badanmu parah sekali. Menjauh dariku. Sebaiknya kamu mengikuti Yesus, Elon. Sebaiknya kamu berhenti jadi penjahat. Apakah kamu mengikuti Yesus? Tidak ada tempat bersembunyi, Elon. Kamulah yang diamlah. Kamu benar-benar buruk. Mungkin itu akan jadi tagline-ku. Tapi jauhi aku. Dan jauhi aku. Mungkin aku masih bisa lolos kalau bilang begitu. Meskipun kami tidak suka menggunakan kata-kata kasar di platform ini. Namun, sebagai perwakilan pemerintah, orang akan mengira bahwa pelatihan media akan membuatmu punya kendali emosi, sehingga kamu tidak akan menyuruh seseorang untuk diam saja. Jauhi aku. Diam. Jauhi aku. Kamu pasti berpikir begitu. Kamu pasti berpikir, kamu pasti berpikir, kamu pasti berpikir. Tapi sayangnya, tidak. Dan itu karena dia bagian dari kelompok orang ini, dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Ya ampun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay caawa in xafladan oo dhammaan dadka. Kamu hanya perlu bertanya pada dirimu sendiri. Seperti, pada titik mana orang-orang akan berkata, oke, jadi dia mencuri jutaan dari pemerintah. Dia orang yang buruk. Dia sendiri terlibat penipuan keuangan. Dia berkampanye untuk orang-orang yang buruk. Benar-benar orang yang buruk. Dia bahkan terasa seperti sama sekali tidak benar-benar mendukung Amerika atau pro-Amerika. Kamu punya Trump yang menyerangnya. Imigran seperti apa? Yang sebenarnya ingin kamu lihat di Amerika. Ya mereka tentu saja berkontribusi. Ya, saya ingin melihat orang-orang. Ya, saya ingin melihat orang-orang yang berkontribusi. Saya tidak ingin melihat Somalia. Saya tidak ingin melihat seorang wanita yang kamu tahu menikahi saudaranya untuk masuk lalu menjadi anggota Kongres. Tidak melakukan apa-apa selain mengeluh. Yang dia lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, mengeluh. Dan negaranya sendiri berantakan. Kamu tahu, itu salah satu yang terburuk di dunia. Biarkan dia kembali, perbaiki negaranya sendiri. Dan itu saja. Itu benar-benar ringkasan yang kita semua butuhkan. Orang-orang ini mau masuk, melakukan hal-hal secara ilegal, lolos dari hukuman, lalu mengeluh, dan terus mengeluh tentang betapa anti-Amerika negara ini, betapa buruknya negara ini. Sementara itu, mereka terus mencuri sumber daya, dan tidak pernah berpikir untuk kembali ke negara mereka sendiri dan memperbaikinya. Dan itulah yang diinginkan semua orang saat ini. Ilhan Omar, kembalilah ke Somalia. Jadilah Perdana Menteri Somalia. Mari kita lihat bagaimana hasilnya untukmu. Tidak ada yang membutuhkanmu di Amerika lagi. Dan menurutku, sudah saatnya jadi fans dan semua orang mulai bertindak. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Karena seberapa banyak lagi bukti dan fakta yang kamu butuhkan bahwa wanita ini tidak berpihak pada Amerika. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.